Halo teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di Steady Bebakin Orchid atau Steady Garden. Kali ini saya punya anggrek tanah yang luar biasa, yang unik dan lumayan langka. Elopia nuda atau Elopia spectabilis, si bunga spektakuler atau bunga telanjang. Dan ini kebetulan saya punya yang alba varian langka, salah satu varian yang langka di antara Elopia nuda atau Elopia spectabilis. Kalian bebas mau menyebutnya Elopia nuda ataupun Elopia spectabilis. Oke. Yuk kita berkenalan lebih dekat. Kita lihat cara saya merawatnya sampai ini bisa berbunga di daerah panas di Bandung, dan mungkin bisa kalian contoh. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe dulu ya. Elopia udah alba nih guys, mudah-mudahan benar ada alba. Akhirnya setelah sekian purnama dan penuh drama berbunga juga nih, tumbuh bareng sama tunas barunya. Untuk varian bunga yang normal yang berwarna bisa kalian lihat di channel ini, dicoba aja cek di playlist anggrek, cari di sana ada Elopia nuda atau Elopia spectabilis, saya lupa lagi judulnya apa. Coba aja cari di sana. Di sana saya review di habitatnya. Sementara yang ini di Bandung, ini rawatan di pot ya. Ya seperti di habitatnya. Cuman alhamdulillah sama aja. Tapi kalau di habitatnya sepertinya setahun itu mungkin sekali berbunga. Kata IOSP sih di International Audit Species itu berbunga di musim semi, mungkin di sebelum musim panas ya, sebelum Agustus lah, mungkin Mei, Juni, Juli itu. Tapi ini yang dirawat di Bandung, yang di pot, ini berbunga di bulan November yang masuk musim dingin seharusnya, tapi gara-gara El Nino, cuaca yang panas, mungkin berubah mengikuti cuaca, jadi ini baru mau musim hujan. Tapi udara masih gerah, masih lembab, dia udah berbunga. Untuk varian yang alba ini ternyata bunganya wangi, enak banget wanginya. Yang di hutan gak tahu karena anginnya kenceng mungkin gak kecium atau bagaimana, rasanya nggak ada wanginya. Tapi kalau yang ini wanginya enak banget, agak-agak semerbak tapi tidak terlalu semerbak seperti anggrek Vanda Tricolor. Cuman memang wangi, udah kecium wanginya. Hanya saja untuk jenis Elopia itu beda dengan Paius ya. Paius calosus itu bunganya bisa awet beberapa minggu ya, sampai beberapa minggu. Cuman ini kayaknya seminggu ini udah berguguran, tapi mekarnya nggak berbarengan langsung. Jadi mulai mekar itu dari bawah. Pertama dari bawah dulu sampai ke atas, hingga akhirnya kita bisa lebih lama menikmati bunganya karena bunganya tidak mekar bareng. Tidak seperti Cymbidium yang biasanya mekar bareng dan agak lama, lebih awet Cymbidium sih. Dan ini kalau tidak salah ini berkerabat dekat juga dengan Cymbidium meskipun agak berbeda ya. Dan ini berkerabat dengan anggrek gurun, Elopia petersi, sama Elopia apalagi satu lagi ya. Jadi bisa disilangkan. Dengan Paius juga mungkin, hanya saja di sini di Bandung Paius lagi nggak ada yang
mekar, bukan mekar ya, nggak ada yang berbunga. Pius colossus itu di sini susah banget berbunga. Geodorum juga sayang banget, ini baru muncul, belum mau berbunga. Coba kalau lagi berbunga bisa saya silangkan. Anggrek tanah ini juga merupakan salah satu anggrek tanah yang hebat loh teman-teman. Jadi dia itu tahan dengan sinar matahari, walaupun kelihatannya daunnya itu nggak meyakinkan, tapi ternyata dia tahan. Dia tahan dengan sinar matahari, dia tidak terbakar walaupun panas. Cuman saya menempatkannya di bawah paranet 2 lapis sana, demi dia tidak terlalu stres ya, karena memang ini musimnya belum benar, kadang hujan besar, kadang panas lagi. Cuman kelembaban memang tinggi banget di sini, gerah. Jadi lebih baik ditempatkan di bawah paranet saja, biar tanaman juga daunnya ini lebih mengkilap, lebih bagus kalau di bawah paranet. Dan juga kalau ditempatkan di bawah paranet, daunnya itu jadi lebar-lebar. Kalau di tempat panas biasanya daunnya runcing, agak kecil, tidak selebar ini yang saya temukan loh ya, yang di Tasikmalaya sana. Nah yang ini yang dirawat, yang di bawah paranet, daunnya jadi lebar-lebar, jadi lebih oke ya kelihatannya. Wanginya itu loh teman-teman, waduh candu banget, enak banget wanginya. Habitatnya juga untuk jenis Elopia itu penyebarannya itu luas banget. Kalau di kampung itu biasanya ditemukan di kebun-kebun, di pinggir jalan, di semak-semak, biasanya di tanah-tanah yang lembab dan agak tertutupi, jadi tanahnya tetap lembab. Biasanya semak kayak gitulah. Dan biasanya kalau di habitat alaminya, tanaman ini biasanya kadang menghilang kalau lagi dorman. Jadi kalau kita nggak ingat tempatnya di mana, meskipun kita ingat, kita cari-cari juga kayaknya agak susah ya. Dia itu mampu tumbuh di tanah yang agak keras, dan jika kita cari juga susah banget kalau lagi dorman. Dormannya juga bisa sampai bertahun-tahun. Kadang saya mencari sampai 5 tahun nggak ketemu, kemudian 5 tahun kemudian baru ketemu lagi. Tahan banget ini, tahan lama ya. Asalkan umbinya tidak membusuk, dia mampu hidup lebih lama. Jadi Elopia nuda itu lebih recommended untuk di perkotaan juga, tidak seperti Pius colossus. Bunganya lebih menarik dan sama-sama wangi, bunganya juga lebih besar, tapi susah merawatnya. Beda dengan ini gampang banget. Yang penting kalau kita tanam di rumah itu umbinya itu jangan sampai membusuk. Nah gimana caranya biar nggak membusuk? Kita gunakan media yang bagian bawah ini, saya gunakan media yang agak keras, pakai tanah campuran batu bata. Terus setengah bagian atas menggunakan campuran dari sekam, atau kita bisa menaburkan sekam yang udah dibakar, sekam bakar bagian atasnya setengah ke atas. Jadi tetap poros tapi di bawahnya lembab. Kalian bisa gunakan cara itu. Dan untuk di daerah yang panas-panas gitu, kayak daerah-daerah dataran rendah, dataran menengah ke bawah, kalian harus gunakan paranet untuk menjaga tanaman. Yang penting tanaman sehat dulu, nanti juga kalau udah waktunya berbunga dia akan berbunga. Untuk penanaman di dataran rendah biasanya ini harus beberapa kali numbuh, terus dorman, numbuh lagi, dorman lagi, baru di masa kesekian biasanya baru mulai muncul bunga, karena harus adaptasi dulu kalau di daerah dataran rendah. Ini juga tanaman yang kedua setelah yang pertama agak lama tumbuh, kemudian dorman, dan tiba-tiba muncul lagi berbarengan dengan bunga. Jadi tanaman ini keluar tunas
bareng dengan bunga. Di habitat alaminya sendiri bisa ditemukan di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut sampai 900 meter di atas permukaan laut. Jadi mungkin kalau di daerah dataran rendah harus agak ekstra ya. Yang penting bagian bawah potnya itu lembab, tapi bagian atasnya tidak sampai basah menggenang dan membuat umbinya itu kelamaan kena basah. Jadi menggunakan metode seperti yang saya gunakan, yaitu yang bawahnya bagian bawah itu bagian bawah pot itu menggunakan tanah dicampur batu bata bubuk biar bawahnya agak keras dan lembab, terus bagian atasnya ditutup dengan sekam bakar. Jadi tetap poros di bagian atas kering. Untuk ukuran bunga ini sama aja seperti yang biasa, bentuknya juga sama, cuman beda di warna aja. Beda di warna, dan ini aromanya lebih kuat dari yang saya rawat di hutan, yang ibu saya sama adik saya rawat di kebun, itu bukan hutan. Jadi lebih wangi yang ini, yang di sana itu kayaknya saya nggak cium aromanya, atau mungkin tidak semuanya berbau harum, mungkin ada yang tidak ada aromanya. Dan ukuran juga sebenarnya ini bentuk bibir agak variatif ya, ada yang lebih lebar, ada yang agak kecil, dan ini sedang. Jadi untuk bentuk bibir ini tidak menjadi tolak ukur kayak Pius colossus juga, bentuk bibirnya beda-beda, ada yang melebar, ada yang agak bentuknya agak-agak kayak corong. Jadi tidak bisa jadi acuan untuk beda spesies. Tidak seperti Phalaenopsis, beda bibir dikit aja udah berbeda nama, seperti Penterina sama Cornus cervi sama apalagi itu bibirnya beda dikit udah beda habitat, beda bentuk bibir, udah beda spesies. Untuk Elopia nuda yang ini ditemukan di Jawa, banyak ditemukan di Jawa Tengah. Di Jawa Barat belum saya temukan ya yang warnanya kayak gini, tapi di Jawa Tengah itu ada beberapa. Dulu pernah lihat di Facebook itu katanya banyak di dekat kebunnya seseorang, banyak malahan dia jual-jualin katanya, karena banyak dia jual-jualin ke tetangga. Dan untuk tanaman yang ini sendiri, ini saya hasil barter dengan Pius colossus. Karena warnanya kayak gini ya saya berani barter. Dan alhamdulillah sepadan lah ya. Dan untuk tanaman ini di habitatnya itu, kata yang menemukan orang yang teman yang saya barterin itu, ada cerita horor. Untuk masalah cerita horor ini mesti saya tanyakan dulu sama beliau. Kalau menurut beliau boleh diceritakan ya, nanti saya ceritakan ya. Kalau enggak ya cukup tahu di sini aja, katanya ini ada cerita horornya. Baiklah teman-teman pecinta anggrek, sekian aja cerita tentang Elopia spectabilis atau Elopia nuda alba ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Ambil yang bermanfaatnya buat kalian, contoh yang bermanfaatnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.